selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Ungkap pelaku utama, polisi gelar rekonstruksi ulang pembunuhan Brigadir Nur Hadi, tersangka peragakan 88 adegan di 4 lokasi. Dua pemuda di Mataram diringkus polisi karena menjamret perhiasan untuk modal berjudi online. Ditutup selama 10 hari karena perbaikan jalur, 6 jalur pendakian ke kawasan wisata Gunung Rinjani kembali dibuka. Bersama saya Listia Widya, dan berikut Berita Mataram selengkapnya. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat menggelar rekonstruksi ulang kasus meninggalnya Brigadir Nur Hadi, anggota Propam Polda Nusa Tenggara Barat di kawasan wisata Gili Trawangan pada Senin siang. Rekonstruksi menghadirkan 3 tersangka, yakni 2 atasan Nur Hadi, masing-masing Kompol Y dan Ibda HC, serta Misri, yang merupakan teman wanita Kompol Y. Reka ulang adegan dilakukan di 4 lokasi, mulai dari kantor Polda NTB, rumah Kompol Y, dermaga wisata Senggigi, hingga ke Hotel Tekek Gili Trawangan. Para tersangka memperagakan sedikitnya 88 adegan utama yang dilakukan secara tertutup oleh penyidik. Para awak media tidak diperkenankan meliput proses rekonstruksi secara utuh. Rekonstruksi ini bertujuan untuk mencari pelaku utama dalam kematian Brigadir Nur Hadi. Untuk sementara, pelaku utama mengerucut kedua orang atasan Nur Hadi. Pelabuhan Senggigi itu ada 21 adegan, dan di Press Market ada 16 adegan, dan di sini ada sekitar 42 adegan. Nah, dari adegan tersebut yang menjadi kunci adalah di adegan yang 42 adegan ini terkait dengan bagaimana peristiwa itu tergambar, terkait dengan bagaimana peristiwa itu terjadi. Rekonstruksi ulang kematian Brigadir Nur Hadi diharapkan dapat mengungkap misteri siapa pelaku utama yang berperan dalam kematian anggota Propam Polda NTB tersebut. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 orang tersangka yang diduga mengetahui dan terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nur Hadi, yakni Kompol C dan Ibda HC sebagai atasan korban, dan seorang wanita rekan Kompol Y bernama Misri. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani kembali membuka jalur pendakian menuju kawasan Gunung Rinjani sejak Senin awal pekan ini. Petugas membuka 6 jalur pendakian sekaligus, meliputi jalur Sembalun, Senaru, Torean, Bawak Nau, Aik Beri, dan Tete Batu. Jalur pendakian dibuka lagi setelah petugas menutup kawasan Rinjani selama hampir 2 pekan lamanya untuk perbaikan jalur serta penambahan posko darurat di jalur curam. Dari hasil pantauan di lapangan, ratusan calon pendaki mulai ramai memadati sejumlah jalur pendakian utama seperti di jalur Sembalun dan Senaru. Pembukaan jalur pendakian Gunung Rinjani setelah diberlakukan standar operasional prosedur pendakian serta telah rampungnya perbaikan jalur pendakian yang rawan terjadi kecelakaan. Kalau 6 jalur kita perbaiki, tetapi dalam perbaiki ada yang menggunakan tangga besi, ada yang menggunakan tali, ada kita pangkas batunya atau kita rapikan tanah, itu gundukan tanah untuk supaya jangan itu untuk menjamin keamanan bagi pengunjung. Yang sudah final jalur mana yang? Kalau jalur final Pelawangan Danau, Pelawangan Sembalun ke Danau kan Sudah selesai. ya. Berapa titik dari Pelawan ke Danau? Ada sekitar 12 titik kalau salah itu. Tapi ada yang kecil-kecil pasti ada juga kan. Progresnya 80% sudah ya? Iya, insya Allah.
Selain memastikan kelayakan jalur pendakian, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani juga menetapkan standar operasional prosedur (SOP) bagi pendaki pemula agar disertai pendamping atau guide untuk mencegah risiko kecelakaan. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Provinsi Nusa Tenggara Barat terus meningkat selama 2 tahun terakhir. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kapolda NTB mencatat kasus KDRT meningkat rata-rata di atas 100 kasus setiap tahunnya. Pada tahun 2021, petugas mencatat kasus KDRT mencapai 114 kasus, sementara tahun 2022 turun menjadi 112 kasus. Kemudian pada tahun 2023 naik menjadi 126 kasus, sementara pada tahun 2024 meningkat menjadi 165 kasus. Petugas memprediksi kasus KDRT akan meningkat pesat pada tahun 2025 ini karena telah menangani 108 kasus terbaru selama 6 bulan terakhir. APH mendata kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar disebabkan karena faktor ekonomi yang berujung stres dan tidak harmonisnya hubungan suami istri sehingga berujung pada tindakan kekerasan. Rata-rata kasus yang ditangani ini penyebabnya karena apa? Ya, dalam mengungkap fakta peristiwa kasus KDRT yang terjadi, ini ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama adalah memang perselisihan di dalam rumah tangga yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Kemudian ada juga yang memang ketidakstabilan emosi yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Kepolisian mengimbau warga untuk segera melapor atau berkonsultasi dengan psikolog jika menemukan indikasi kekerasan dalam rumah tangganya. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Sejumlah pelaku usaha kecil menengah UMKM di Kabupaten Lombok Barat mengeluhkan sulitnya memperoleh bahan bakar minyak BBM bersubsidi dari Pertamina sejak sebulan terakhir. Sulitnya mendapatkan bahan bakar untuk usahanya dikhawatirkan membuat ekonomi para UMKM semakin terpuruk. Tak hanya itu, sejumlah UMKM juga memilih menutup usaha mereka untuk sementara karena tidak bisa beroperasi karena kekurangan bahan bakar. Sesuai aturan terbaru, UMKM diwajibkan mengantongi rekomendasi dari desa hingga Dinas Perdagangan dengan menyertakan surat izin usaha saat membeli BBM. Rekomendasi itu dinilai menyulitkan mereka karena sebagian pelaku UMKM memang belum mengantongi izin usaha karena terkendala masalah administrasi saat mengurusnya. Kami jadinya macet buat ini kan usahanya gitu. Jadinya harus buat segala macam, disuruh dari Pertaminanya buat ini, buat itu kan, barcode buat pembelian ini, usaha jadinya macet. Salah satunya ini ya rekomendasi ini. Rekomendasi harus disuruh buat di Pertaminanya langsung. Merespon hal itu, Pemda berjanji akan mempermudah pemberian rekomendasi pembelian BBM bagi UMKM. Kami salah satu di Disperindak adalah UPD untuk menerbitkan rekomendasi terkait pembelian BBM untuk usaha mikro menengah ke bawah. Nah, dengan ada beberapa syarat, yaitu ada rekomendasi dari desa, bukti pelunasan PBB, fotokopi KTP, sama KK, sama lokasi usaha mereka. Selain meminta para UMKM segera mengurus persyaratan administrasi ke dinas terkait, Pemda juga mendorong Pertamina agar mempermudah pembelian BBM bagi UMKM. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.